Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Nur Fitri Eka Dewi dari kelas PSIK 7B kelompok B1, NIM 17 10 20 10 81. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai perawatan endotracheal tube. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi praktikum keperawatan kritis. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai perawatan endotracheal tube. Jadi tindakan perawatan endotracheal tube ini berhubungan dengan ventilator mekanik. Untuk semua tindakan atau perawatan pada pasien ini nantinya akan dibantu oleh ventilator mekanik, baik itu secara penuh maupun secara sebagian. Dalam melakukan tindakan perawatan endotracheal tube ini berkaitan erat dengan tindakan suction yang dapat dilakukan melalui selang endotracheal tube itu sendiri, melalui orofaring dan nasofaring. Selain kita melakukan tindakan perawatan endotracheal tube, kita juga harus melakukan oral hygiene kepada pasien. Umumnya kita menemukan pasien yang terpasang endotracheal tube ini di perawatan ICU, ACCU, HCU, dan pada pasien-pasien yang dirawat di ruang IGD. Untuk pasien yang terpasang endotracheal tube ini umumnya dalam keadaan tidak sadar. Adapun peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam melakukan tindakan perawatan endotracheal tube, yang pertama yaitu ada suction set, lalu ada selang suction yang ukurannya setiap pasien itu berbeda. Untuk pasien dewasa yaitu ukurannya sekitar 12-18, untuk usia remaja sekitar 8-10, dan untuk usia balita sekitar 6-8. Selanjutnya kita persiapkan plester, handscoon yang terdiri dari handscoon steril dan handscoon bersih. Lalu kita siapkan kapas alkohol atau alkohol swab. Selanjutnya kita siapkan kasa steril. Lalu ada cairan yang bersifat water steril. Kita bisa menggunakan NaCl atau cairan water steril lainnya. Kita persiapkan handuk, kita persiapkan perlak, pinset, dan pinset yang digunakan yaitu pinset anatomis. Selanjutnya kita siapkan kom steril, bengkok, cairan pembersih mulut untuk oral hygiene, ada OPA atau oropharyngeal airway untuk ukurannya yaitu dewasa 3-5 dan di bawah 5 yaitu untuk pasien anak-anak. Jadi tergantung dari hasil observasi mulut pasien tersebut. Dalam melakukan tindakan perawatan endotracheal tube ini itu ada 5 tahapan, jadi sama seperti kita melakukan tindakan keperawatan lainnya. Yang pertama yaitu di sini ada tahap persiapan. Jadi di tahap persiapan ini kita harus mengecek riwayat pasien, mengecek rekam medis pasien, lalu kita mencari tahu kenapa sih pasien tersebut dipasang endotracheal tube. Setelah itu kita siapkan peralatan yang dibutuhkan dan mencuci tangan 6 langkah. Kita juga harus menyiapkan pengetahuan kita harus mengeksplorasi ketakutan dan kesiapan diri pada saat akan bertemu dengan pasien. Lalu ketika sudah di tahap persiapan, selanjutnya yaitu ada tahap interaksi. Di tahap interaksi ini kita harus memberikan salam kepada pasien, kita memperkenalkan diri kita kepada pasien, lalu kita cek untuk identitas pasien apakah sesuai dengan rekam medis pasien dan identitas yang ada di gelang pasien. Selanjutnya yaitu kita menjelaskan tindakan yang akan dilakukan kepada pasien, tujuan dari tindakan tersebut, lalu kita juga menjelaskan kontrak waktu kepada pasien atau waktu yang diperlukan dalam melakukan tindakan tersebut. Selain itu kita juga harus menjelaskan untuk menjaga kerahasiaan atau privasi pasien. Walaupun pasien dalam keadaan tidak sadar, tetapi kita harus melakukan interaksi ini kepada pasien sebelum melakukan tindakan yang akan kita lakukan. Setelah tahap interaksi dilakukan, yang ketiga yaitu ada tahap kerja.
Untuk tahap kerja, yang pertama yaitu kita harus memulai tindakan dengan baik, lalu kita gunakan masker, kita gunakan handscoon atau sarung tangan, dan APD lainnya secara lengkap. Selanjutnya yaitu kita yang pertama yaitu lakukan suction kepada pasien melalui endotracheal tube atau selang, lalu melalui nasofaring dan orofaring. Setelah melakukan tindakan suction, selanjutnya kita bersihkan mulut dan lidah secara adekuat. Setelah itu siapkan plester 8-15 cm sebanyak 2 helai. Setelah tindakan tersebut, selanjutnya yaitu bersihkan kulit di sekitar endotracheal tube dengan kasa yang dibasahi cairan NaCl. Keringkan dengan kasa kering, pertahankan memfiksasi ETT atau endotracheal tube dengan tangan. Lalu selanjutnya yaitu pasang kembali plester pada endotracheal tube. Ketika kita setelah melakukan tindakan tersebut, yaitu kita cek posisi dengan melakukan auskultasi secara suara paru. Selanjutnya yaitu kita bereskan peralatan. Setelah kita membereskan peralatan, yaitu kita ke tahap evaluasi. Di bagian evaluasi ini kita juga harus menjelaskan tentang jumlah itu berapa mili, warnanya ada kemerahan atau tidak, ada kekuningan atau tidak, dan sekret yang sudah kita lakukan pembersihan melalui suction kepada pasien tersebut yang berada di tabung suction. Setelah itu kita evaluasi endotracheal tube dengan cara yang pertama yaitu apakah ETT atau endotracheal tube ini terpasang sesuai dengan sebelum dan sesudah melakukan tindakan kebersihan endotracheal tube bagian oral dan nasofaring yang kita bersihkan bagian mulut dan bagian hidungnya. Setelah kita melakukan evaluasi dari tindakan yang telah dilakukan, yang kelima yaitu ada tahap dokumentasi. Jadi di sini kita dokumentasikan seluruh tindakan asuhan keperawatan yang dilakukan kepada pasien dan kita catat di catatan keperawatan. Nah, untuk di dalam dokumentasi ini kita dapat mengaplikasikan data DO saja karena pasien dalam keadaan dipasang endotracheal tube atau ETT. Selain itu, kita juga harus mencatat secara lengkap tindakan yang kita lakukan, yaitu tindakan perawatan endotracheal tube. Setelah selesai melakukan tindakan pendokumentasian di asuhan keperawatan, tahapnya yaitu sudah selesai. Itu tadi penjelasan mengenai perawatan endotracheal tube. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.